Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjut video ECG yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang vektor, jadi jantung, arah jantung bergerak. Nah, sekarang saya punya tip paling mudah untuk melihat gerak jantung itu mengarah kemana. Kita tidak usah repot-repot menghitung R sama S nya sisa berapa, kemudian kita masukkan ke diagram ini. Nah, nanti ada kelainannya, kalau di berapa derajat ini kelainannya apa, di derajat ini normal dan di sebelahnya itu tidak normal. Kita nggak usah repot kayak gitu, cukup kita melihat garis, tetap kita melihat garis tegak lurus, lead mana yang saling tegak lurus, dan kita lihat bila R nya lebih tinggi daripada S, jelas itu akan hasilnya positif. Tapi bila S nya lebih panjang daripada R nya, pasti hasilnya negatif. Nah, ketika selesai kita melihat itu, dua lead yang kita lihat adalah misalnya lead 1 dan lead AVF, yang dimana itu diagramnya saling tegak lurus, kita masukkan ke tabel ini. Nah, ini paling mudah. Nah, kita lihat tabel di sini. Kita tinggal lihat R-nya lebih panjang atau S-nya yang lebih panjang. Bila di lead 1 R-nya itu lebih panjang daripada S, jelas itu hasilnya akan positif. Dan kita lihat di AVF-nya, bila AVF-nya juga R-nya itu lebih panjang daripada S, panjangnya maksud saya kotaknya ke atas dan ke bawahnya lebih panjang ke atasnya daripada S-nya, maka itu pun positif hasilnya. Kalau sama-sama positif kita masukkan ke tabel ini, maka geraknya si jantung normal. Nah, bila si lead 1 grafiknya itu R-nya lebih panjang berarti positif, dan di lead AVF S-nya lebih panjang berarti nanti hasilnya akan negatif. Di lead 1 itu positif, di AVF itu adalah negatif, maka jelas jantung akan ke kiri. Biasanya kita sebut dengan left axis deviasi, jadi arahnya dia ke kiri. Dan bila yang AVF yang positif dan lead 1 negatif, jantung pasti akan gerak ke kanan. Biasanya kita sebut dengan right axis deviasi. Oke, mudah bukan? Kita ke itu tadi adalah tentang lead yang di frontal. Sekarang coba kita lihat lead yang di horizontal. Bagaimana dengan lead yang di horizontal? Mudah, kita tidak usah memasukkan ke diagram yang kayak kemarin, kayak ini. Nah, kita lihat aja positif dan negatifnya. Taruh V1, V2, V3 sampai dengan V6. Lihat perubahan ke atas ke bawahnya di daerah mana. Bila masih di lead 3 dan lead 4, perubahan grafiknya itu masih kita anggap normal. Namun bila sudah ada perubahan panjang pendeknya tidak sama di antara lead 4, 5, 6, maka kita katakan bahwa jantung itu sedang bergerak searah jarum jam. Dan sebaliknya, bila perubahan yang namanya pergerakan jantung itu nanti ada di lead 1, 2, maka kita katakan jantung itu sedang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Mudah bukan? Yang saya maksud adalah pergerakan perubahan di mana? Grafik antara R dan S itu akan menghasilkan 0 di mana? Di lead V1, V2 atau V3. Jika R dan S-nya itu 0 ada di lead 4, 5, 6, maka kita katakan jantung bergerak ke arah searah jarum jam. Dan sebaliknya, jika perubahan di R dan S menghasilkan 0 itu di lead 1, 2, maka itu berlawanan dengan jarum jam. Mudah. Itu cara melihat kelainan jantung dari arah geraknya, yang biasa kita sebut dengan deviasinya kemana. Kalau kemarin kita belajar vektor dengan perhitungan lumayan rumit, dan sekarang kita menggunakan vektor dengan
mudah sekali. Yang paling kita perlukan adalah mengingat tabel ini dan arahnya ini. Oke, cukup sekian dulu dan sampai jumpa.